Oke, Asma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. Good afternoon, Asma. Selamat sore, Asma. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Asma, ini puasa hari keberapa? Ketiga, Ketiga. Oke, Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sip. Oke, nah hari ini insya Allah kita akan membahas tugas-tugas yang kemarin saya berikan ya sayang ya. Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan 1 jam selesai. Oke. Dan sambil menunggu Ayang Kiran, Ayang Ataya. Kalau kakak hari ini izin dulu karena ada kegiatan bentrok. Jadi em, sambil menunggu kita mulai aja sayang ya. Oke, dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa semua. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke Asma, sambil ngabuburit, sambil ngerjain soal-soal ya Asma ya. Oke Asma mau apa dulu? Mau bahasa Inggris dulu, mau bahasa Indonesia dulu? Literasi. Bentar saya. Ups. Oke. Maaf sayangku, kelempar. Oke, sebentar. Oke. Ini saya izin share screen sayang ya. Is it raining there? Asma, di sana hujan nggak sayang? Hujan? Sekarang udah enggak. Enggak. Oke, di saya baru baru apa? Baru reda ya. Oke, jadi si sinyalnya loncat-loncat. Oke, Asma, kita langsung saja ke soal bahasa Indonesia sayang ya. Oke. Hmm. Oke, kelihatan nggak sayangku? Kelihatan? Kelihatan? Oke. Ini gimana sih? Ini kok nggak bisa? Nah, gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Berdasarkan bacaan di atas, tuntutan terhadap Apple terjadi akibat. Berarti yang harus kita cari adalah informasi tentang tuntutan si dua wanita ini terhadap Apple, gitu ya. Akibatnya, tuntutan terhadap Apple terjadi akibat apa? Berarti penyebab dari tuntutan ini, sayang ya. Oke. Ini informasinya ada di Miss, password Zoom-nya apa? Oh, sebentar ini Kiran. Tersayang ya. Oke. Oke, Asma udah baca ini? Udah. Udah, oke. Ada di em, ada di mana? Ada di paragraf keberapa? Kedua. Ada di paragraf ke? Dua. Oke. Alhasil dua wanita tersebut menuntut Apple terkait masalah etik ini. Keluhan dilaporkan sudah diajukan ke Pengadilan Distrik California Utara San Francisco, Amerika Serikat. Dalam berkeluhan, penggugat menuduh bahwa Apple keliru menggembor-gemborkan bahwa AirTag sebagai aksesoris anti pengutip. Selain itu, keluhan juga menunjukkan perihal kekhawatiran soal pelacak AirTag untuk pengontinan sejak dirilis pada April 2021. Jadi, isinya yang mana sayangku?
Yang ini, yang C. Yang C, penyalahgunaan AirTag untuk menguntit Seorang. seseorang. Oke, sip. Bentar, kita cek dulu jangan-jangan Kiran sudah masuk kan? Betul. Oke, sambil nunggu Kiran. Oke, jadi ini kenapa dilaporkan? Karena ada penyalahgunaan AirTag untuk menguntit ya. Halo, Kiran. Halo, Miss. Oke, berbangun. Hayu, on cam. Asma sudah menunggu. Bentar, Miss. Lucy. Aduh, maaf sayangku, sebentar. Oke, Kiran. Kiran sudah ngerjain ya soalnya ya yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia makanya belum, Miss. Hmm, Oh, benar. yang kemarin bukan Miss dikasih. Yang dua itu. Kan ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. PR. Kita bahas hari ini. Iya. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, kok mana? Oke, kita lihat yang nomor satu. Berdasarkan bacaan di atas, tuntutan terhadap Apple terjadi akibat apakah? Ini disebutkan di paragraf paragraf kedua ya. Di situ tertulis apa ini? Keluhan juga menyebutkan pada kekhawatiran soal pelacak soal pajak RT untuk penguntitan sejak dirilis pada April 2021 ya. Berarti ini kenapa dilaporkan? Karena ada penyalahgunaan RT untuk menguntit seseorang ya. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke. Oh, ininya enggak. Oke. Sip. Oke, lanjut. Oh, ini kayaknya. Nah, ini dia. Jadi ini jawabannya yang C. Oke, kita masuk ke nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, oke, kok bisa dihilangin? Oke, berdasarkan teks tersebut, ini kok bisa dihilangin ya? Maaf, bentar sayang. Wah, yaudah, gini aja deh. Paling digini sama Miss ya, jawabannya. Nggak apa-apa, digini aja ya. Oh, pakai ini, tapi harus bolak-balik. Bolak-balik dia ngehapus. Oke, berdasarkan teks tersebut diketahui fakta-fakta berikut kecuali. Berarti cari pernyataan yang betul, kemudian pilih yang salahnya ya. Oke. AirTag diiklankan dalam media massa sebagai alat anti pengungkit oleh Apple. Betul atau salah? Betul ya? Betul. Hah? Betul. Betul ya? Oke. Dua orang menggugat Apple atas penyalahgunaan AirTag sebagai alat penguntit. Betul? Betul. Betul. Kemudian pengadilan dilakukan di Distrik California Utara, San Francisco, Amerika Utara. Salah. Amerika Amerika Serikat. Serikat, maaf. Betul, betul. Ini saya salah baca, salah sebut ya. Betul ya, ada di sini. Kemudian AirTag merupakan alat yang lebih besar dari koin untuk mengutip seseorang. Salah. Salah, harusnya Ukuran. ukuran betul sayangku ya. Jadi isinya yang ini ya. Oke. Kemudian
Yang nomor selanjutnya. Hapus dulu yang ini. Nah, ini gini. Oke. Nomor 3. Udah masuk ke soal cerita. Masih soal yang ini ya. Masih teks yang ini. Oke. Berikan centang pada kolom ya atau tidak setiap pernyataan berikut ini. AirTag dapat disalahgunakan untuk menguntit keberadaan seseorang. Betul atau salah? Betul. Betul. Kemudian apa namanya AirTag dapat disematkan di berbagai benda sebagai penanda yang bisa dilacak. Betul. Betul ya. Oke, ini betul, ini betul. Kemudian gugatan terhadap AirTag telah dinyatakan pada 22 April 2021. Hmm, Betul atau salah? Kiran. Sebentar, ini barangkali Ataya. Ini aku nama bukan kayaknya. Oke, betul atau salah? Salah ya? Karena ini mah apa? Salah. Nah, ini ya Fast Company. Berarti ini merujuk ke artikel Fast Company 22 April 2021. Berarti dikeluhkannya sebelum itu ya. Oke, gugatannya sebelum itu. Berarti ini salah. Kemudian eksekutif Apple telah menyatakan bahwa AirTag dipastikan tidak bisa digunakan sebagai alat pengungkit. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Oke, betul. Ada di mana? Paragraf kedua. Paragraf kedua. Ini. Iya. Penggugat menuduh bahwa Apple keliru menggembor-gemborkan bahwa AirTag sebagai aksesoris anti pengungkit. Eksekutif Apple telah menyatakan bahwa AirTag dipastikan tidak bisa digunakan sebagai alat pengungkit. Ada nggak informasinya di situ? Apa salah ya? Salah ya. Oke. Kemudian persidangan menuntut AirTag dilakukan di San Francisco. Betul. Betul. Jadi isinya betul-betul, ya iya, salah-salah. Betul. Oke. Penggugat menyebut Apple justru mencoba meredam dan mempromosikan perangkat stalker Verb. Ini dia. Maaf sayangku. Ini betul atau salah sayang? Yang mana, Mi? Ini. Yang oh iya, iya, betul-betul. Berarti ini iya, iya, tidak, tidak, iya, ya. Oke, betul jawaban Asma. Oke. Next. Mana ini Ataya? Sebentar, ini breakout room. Masih belum. Tadi udah jawab. Oke, kemudian next nomor 4. Nomor 4 sudah masuk ke soal cerita sayang ya. Oke. Ini ada cerita pendek, kutipan dari cerita pendek. Ini tentang si aku, tokoh aku, yang sudah hampir sebulan di perantauan. Oke, yang ditanyakan adalah tokoh aku enggan pulang karena. Kita lihat, sudah hampir sebulan aku di perantauan. 5 hari lagi aku harus pulang ke kampung halaman. Perasaanku berkecamuk. Di satu sisi aku kangen pada tanah air tercinta yang alamnya konon kaya raya dan indah permai. Aku rindu makanan kesukaanku yang tak ada di sini. Nasi pecel, rujak cingur, tongseng kambing. Namun di sisi lain menyelusup sebersih perasaan enggan pulang. Dan perasaan itu kian lama kian kuat. Orang bilang lebih baik hujan batu di negeri sendiri ketimbang hujan emas di negeri orang. Tetapi bagiku itu hanya omong kosong yang tak pernah merasakan kesulitan hidup. Tentu saja lebih baik mendapat hujan emas di luar negeri daripada menjadi cacing melata di tanah air sendiri. Kebayang nggak? Cacing melata di tanah air sendiri. Nasib mujur membawaku terbang ke sini. Artinya apa? Dia tuh mendapat kesulitan ya. Di negerinya sendiri dia mendapat kesulitan. Berarti jawabannya adalah B. yang B. Betul. Ya, halo Ataya. Oke, jadi
dari kalimat ini bisa kita simpulkan bahwa jawabannya yang B ini ya. Dari mana? Dari sini. Nah, ini pernah merasakan kesulitan hidup ya. Oke. Kemudian kita lihat yang nomor selanjutnya. Taya dikerjain nggak? Aku cek Taya belum ada. Nggak tahu, sibuk. Hmm, sibuk. Sibuk apa? Tidur. Baik, kita lihat yang nomor 5. Majas yang digunakan untuk menggambarkan perubahan nasib tokoh aku. Oke. Majas itu adalah gaya bahasa sayang ya. Dan ini digunakan untuk apa? Untuk membuat si teksnya lebih hidup. Majas itu berbagai macam. Sampai ada yang menulis sampai 40-an. Ada yang menulis 50-an. Ada yang menulis 60-an. Ada yang menulis 70-an majas. Banyak banget. Nah, tapi yang sering banyak keluar atau muncul di soal-soal itu adalah majas-majas seperti ini. Metafora. Metafora itu adalah majas apa perumpamaan. Jadi diumpamakan langsung. Jadi satu benda diumpamakan langsung dibandingkan langsung dengan benda yang lainnya. Misalnya gini, contohnya ingat aja, pokoknya metafora itu julukan kayak tulang punggung, kemudian bunga desa, gitu ya. Kemudian apa lagi? Metafora itu si jago merah. Gitu ya, pokoknya yang julukan-julukan itu maksudnya ke metafora. Kemudian kalau alegori, alegori itu adalah majas yang apa namanya? Dia tuh menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol. Kayak gini. Selamat datang di gerbang kehidupan yang baru. Semoga kehidupan kalian jadi lebih baik dan lebih bahagia, saling menyayangi, saling mengasihi. Berarti di itu selamat datang ke gerbang kehidupan yang baru itu artinya apa? Semoga kalian lebih bahagia, lebih baik, saling menyayangi. Apa coba? Berarti menikah. Jadi gerbang kehidupan baru itu lambang atau simbol dari menikah ya. Kemudian hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Contohnya apa? Banjir darah. Aku tadi melihat kecelakaan dan ada banjir darah di sana. Padahal tidak sampai banjir, maksudnya darahnya banyak keluar. Tapi nggak sampai banjir kan? Kemudian simile. Nah, kalau simile itu perumpamaan. Contohnya, pokoknya si majas ini ditandai dengan eh, apa? Dengan konjungsi ibarat bagaikan seperti umpama gitu ya, bak laksana gitu. Wajahnya cantik bak bidadari. Nah, itu termasuk ke dalam simile. Kalau personifikasi itu yang benda mati seolah-olah hidup seperti manusia bur apa burung bernyanyi, kemudian matahari tersenyum, kemudian daun melambai, itu nyiur melambai, ombak bekerja bekerja berkejaran, kemudian apa lagi? Misalnya lagi apa lagi ya? Bulan tersenyum di balik awan. Nah, itu termasuk ke dalam majas personifikasi karena berperilaku apa digambarkan seolah-olah berperilaku seperti manusia gitu ya. Jadi, manakah yang bisa digunakan untuk menggambarkan nasib tokoh aku? Tadi dia bilang membawaku, nasib mujur membawaku terbang ke sini. Oke. Jadi isinya adalah yang E ya. Oke, jadi isinya yang majas personifikasi dari sini. Nasib mujur membawaku terbang ke sini. Nasib membawa terbang, berarti seolah-olah dia hidup, ya. Oke, next. Nomor 7, tujuan penulis menggambarkan konflik batin tokoh dalam cerita tersebut adalah apakah menggambarkan dilema atas keraguan tokoh aku untuk pulang sehingga memahami kompleksitas perasaan tokoh, menunjukkan bahwa tokoh aku adalah pribadi yang sulit puas dengan keadaan yang dianugerahkan kepadanya, memperlihatkan bahwa tokoh aku memiliki pandangan positif dan negatif terhadap kampung halamannya, atau menekankan bahwa keinginan tokoh aku tinggal di negeri asing selalu lebih baik daripada tinggal di kampung halaman, atau menyoroti konflik tokoh aku dengan tokoh lain dalam cerita yang membuat cerita lebih realistis dengan kehidupan sehari-hari. Ingat sayangku, ini teksnya cukup pendek ya. Jadi apa namanya sebenarnya ini bisa dibaca set gitu ya untuk menentukan si jawaban dari pertanyaan ini. Ini kan lagi konflik batin ya, pulang atau enggak gitu. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A.
Oke, yang A ya menggambarkan dilema atas keraguan tokoh aku untuk pulang sehingga eh, memahami kompleksitas perasaan tokoh. Tuh ya. Kemudian yang nomor 7, cara tokoh utama menghadapi konflik batin antara keinginan untuk tetap tinggal di negeri asing dan kerinduan terhadap pulang kampung terhadap kampung halaman adalah tadi di sini. Nah, tetapi bagiku itu hanya omong kosong yang tak pernah merasakan kesulitan hidup. Tentu saja lebih baik mendapat hujan emas di luar negeri daripada menjadi cacing melata di tanah air sendiri. Nasib pujur membawaku terbang ke sini. Ini yang bisa kita jadikan dasar untuk menjawab soal nomor 7. Jadi isinya adalah ya, Asma masih di mute. Nah, ini contoh apa? Jawabannya adalah ya, yang A, yang C itu antara lidah, mulut dan ini nggak sinkron ya. Mengingat kembali keberuntungan yang membawanya ke negeri orang. Ya, jadi isinya yang C. Oke. Kemudian nomor 8. Penggambaran tokoh utama berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen adalah sudah hampir sebulan aku di perantauan 5 hari lagi. Tadi udah dibaca sampai sini ya. Oke, aku ditugaskan sebagai asisten palurah untuk melakukan studi banding pembangunan berkelanjutan di pinggiran kota di negeri asing ini selama sebulan atas biaya sebuah yayasan sosial yang memiliki cita-cita mulia untuk kemakmuran dunia. Desa kami dipilih sebab dianggap berhasil menggali potensi swadaya desa dan bangkit dari kemiskinan. Em, ku bilang, oh ya, maaf, chatnya baru kebaca. Ya, Kiran. Miss mau pakai ini laptop tolong masukin. Oh, ya. Ya, Siap. kasih Miss. Ya, mana sayangku? Belum ya? Udah Miss, tapi Oh, belum bergabung ke room. nah, belum bergabung ke room. Gak tahu belum. Oh, namanya siapa sayangku? Yang ini Miss yang Gina. Oh, itu tuh Gina teh. Sebentar sayang. Sayang nanti mah di rename. Nah, punya mama. Oke, ketapa di rename dulu gitu ya. Oke, sip. Udah ini sayangku. Tinggal klik ya. Sip. Udah bergabung saya. Nah, kemudian aku bilang mujur sebab tadinya bukan aku yang mendapatkan rezeki ini. Semula yang akan berangkat adalah Sri Mulat. Namanya Sri Mulat. Staf khusus Pak Lurah yang genit dan suka menjilat. Namun Bu Lurah murka dan memprotes rencana itu karena cemburu. Akibatnya Sri Mulat batal berangkat. Posisinya itu lalu digantikan oleh Mas Yoyon. Kemenakan Pak Lurah yang menjadi staf di kantor desa. Tetapi 6 minggu sebelum berangkat dia terkena penyakit lumpuh sebelah. Ada yang bilang itu karena guna-guna. Orang-orang bergujirat. Bergujirat itu apa? Bergibah ya bahwa itu penyakit kiriman Sri Mulat. Aku tak tahu pasti. Yang ku tahu aku ketiban pulung menggantikan Mas Yoyon berangkat ke Jerman. Diadaptasi dari Jawa Pos. Oke. Manakah penggambaran tokoh utama berikut yang paling sesuai dengan isi cerpen? Ambisius karena ia selalu berusaha untuk mengungguli rekan-rekan di desa dalam semua bidang? Enggak ya? Tertutup karena ia tidak pernah membagikan perasaannya kepada orang lain di sekitarnya? Enggak. Kemudian tidak berpendirian karena ia terus-menerus bimbang dan tidak mampu membuat keputusan? Tidak. Berarti isinya yang Yang oh, E. yang E ya. Dia tidak egois tapi realistis karena ia menyadari bahwa peluang hidup lebih baik mungkin ada di negeri asing. Jadi isinya yang E sayang ya. Oke. Next, nomor 10. Mana kata model? Oke, kita sudah masuk ke teks yang lain. Teori kita cari kata model di sini. Teori kuantum dipahami sebagai interaksi yang mengubah energi menjadi pancaran cahaya yang dahsyat dalam konteks belajar menulis. Kuantum dapat dimaknai sebagai interaksi yang terjadi dalam proses belajar niscaya mampu mengubah berbagai potensi yang ada di dalam diri manusia menjadi pancaran atau ledakan-ledakan gairah dalam memperoleh hal-hal baru yang dapat ditularkan atau ditunjukkan kepada orang lain. Membaca dan menulis adalah beberapa bentuk interaksi dalam proses belajar. Untuk dapat mencapai efek penting dalam menulis, maka pada saat awal menulis yang diperlukan adalah semangat untuk mengeluarkan apa saja yang disimpan atau disembunyikan di dalam diri tanpa dibatasi atau dipenjara oleh aturan apapun. Ya, kemudian
Suasana bebas, tidak mengancam, dan seolah-olah seorang penulis berada di dunia ini sendirian sangat penting untuk dikondisikan oleh seorang penulis agar yang ingin ditampakkan keluar yang berasal dari dalam dapat muncul secara total. Model pembelajaran, nah ini model pembelajaran ini ya. Model pembelajaran menulis dengan quantum writing dibagi dalam dua tahap. Pertama, berisi konsep-konsep yang diharapkan dapat memberikan kebaruan tentang menulis, dan bagian kedua berisi tentang teknik-teknik yang perlu dikembangkan dalam menulis. Bagian pertama ditujukan untuk mengayakan mental seorang penulis, terutama sekali bagi penulis yang baru ingin memasuki dunia tulis-menulis agar dirinya siap dan berani menulis. Bagian kedua ditunjukkan untuk kebutuhan praktik menulis dengan teknik-teknik yang memberdayakan. Oke, mana kata model di sini? Apakah orang yang difoto, barang tiruan, kemudian pola, cara, atau teknik? Kalau barang yang Kemarin difoto, itu bingung, Miss. betul nggak barang orang yang difoto? Enggak. Salah ya, tidak sesuai dengan konteks ya. Kalau barang tiruan? Enggak. Enggak, di sini bukan. Kalau pola? Nah, itu gak tahu. Kalau pola? Kalau cara bedanya apa cara? Cara. Hmm, kalau Cara. cara, kalau cara itu ya cara ya. Berarti misalnya kayak gini. Pertama apakan, ketiga gimanain gitu ya. Kalau teknik, Hmm, bisa. teknik bisa, tapi nyambung nggak dengan pembelajaran, dengan apa isi teks ini? Kayak nyambung, Miss. Teknik, teknik pembelajaran. Hmm, Nyambung nggak? Oke, jadi ini adalah Taya, udah diisi belum? Halo, Taya? Kalau Kiran? Bentar Miss lagi pindahin ke laptop Oh, Zoom-nya. oh iya, iya, boleh. Yang D bukan Miss. Yang D, cara. Iya, Oke, ini petunjuk teknis bukan? bukan. Kan ya? Oke, berarti Berarti yang C. yang C betul ya, yang paling tepat itu ya. Karena kalau teknik ini teknik itu dia lebih spesifik pada keterampilan atau prosedur ya. Kalau cara dia juga bukan metode praktis. Kemudian kalau barang tiruan juga apalagi ya. Kemudian orang yang difoto bukan karena bukan peragawati atau peragawan ya. Oke, kemudian yang nomor 11, berdasarkan paragraf 1, jika seorang penulis sudah dapat memaksimalkan penggunaan teori kuantum, ia akan dapat menunjukkan hasil tulisannya yang baik. Simpulan yang paling benar adalah, oke, simpulan yang benarnya yang mana kira-kira? Penulis yang belum mampu mengubah potensi menjadi pancaran dirinya, belum mampu memanfaatkan teori kuantum yang maksimal. Apakah itu kan simpulannya? Atau semua penulis yang sudah menelurkan karyanya dengan maksimal kepada para pembaca tidak perlu lagi memanfaatkan teori kuantum lagi? Itu bukan? Bukan ya? Bukan. Bukan. Kemudian sebagian penulis yang dapat memanfaatkan teori kuantum dengan baik, mereka akan selalu menelurkan karyanya dengan sukses. Sukses. Sebagian. Kurang tepat. Bukan. Penulis yang sudah mampu menunjukkan tulisannya dengan mudah dapat mengelaborasikan kemampuan membaca dan menulisnya. Nyambung nggak dengan ini? Enggak kayaknya. Enggak ya, karena ini keluar dari topik paragraf pertama. Karena ini hanya menulis saja, tidak dengan membacanya. Berarti yang betul itu adalah yang A, ya penulis yang belum mampu mengubah potensi menjadi pancaran dirinya, belum mampu berarti dia belum mampu memanfaatkan teori kuantum dengan maksimal, ya. Kalau yang ini
Kalau misalnya yang ini semua aja, nah ini udah pasti benar. Ya, tapi kalau selalu apa sebagian itu kurang tepat ya karena eh, tidak 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 mewakili semua isi ya. Oke, kemudian yang nomor 12. Sudah mulai masuk lagi ke teks yang baru. Argumen yang dapat mematahkan, artinya argumen yang menentang sayang ya. Kalimat 13 paragraf 1 langsung, angka ini belum termasuk sekitar 50.000 orang yang tinggal di kawasan yang lebih luas yang kemudian menderita kanker akibat radiasi. Oke, isinya adalah ini si angka apa? Angka korban ya. Angka korban dari bencana nuklir ini yang terjadi di kota Ukraina, di kota Pripyat, Ukraina. Angka ini belum termasuk sekitar 50.000 orang yang tinggal di kawasan yang lebih luas yang kemudian menderita kanker akibat radiasi. Kalau di sini disebutnya kemudian menderita kanker akibat radiasi, berarti mereka hidup atau enggak? Kemudian menderita kanker akibat radiasi. Bisa dipastikan hidup? Bisa, ya. Tapi mereka menderita kanker akibat radiasi. Nah, sekarang argumen yang dapat mematahkan adalah berarti Yang E. negatif dari kata di sini. Kalau hidup berarti tidak hidup, artinya meninggal. Ya, oke, sip. Jadi isinya yang mematahkan itu adalah yang E. Oke, next. Nomor 13. 12. Oh ya. Wah, kelewat ya. Gak apa-apa, langsung ke 14. Pernyataan berikut yang tidak berhubungan dengan isi bacaan tersebut. Sudah dibaca belum? Oke, tidak bisa dipungkiri kontribusi wilayah pariwisata dalam pembangunan bangsa sangat besar. Selain berpengaruh terhadap akulturasi budaya, pola pikir, perilaku, dan gaya hidup juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengembangan wisata yang tidak terkontrol dan tercerabut dari akar budaya sangat membahayakan dan menyebabkan kerusakan moral yang tidak ternilai harganya. Pemerintah harus membuat blue chip pengembangan pariwisata yang berbasis kearifan lokal, pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan ekosistem dan keberlanjutan ekosistem kepada wisatawan. Kebijakan jelas dan terarah ini harus diimplementasikan sampai ke tingkat bawah. Kemudian tidak hanya tingkat kabupaten yang memiliki wilayah untuk pengembangan pariwisata, tapi juga sampai tingkat desa. Bahkan masyarakat harus dikondisikan dalam bentuk sadar wisata. Nah, pengembangan etika pariwisata yang lebih memfokuskan manusia sebagai subjek pariwisata akan meningkatkan derajat dan harga diri kita sebagai bangsa yang lebih bermanfaat karena lebih memanusiakan manusia di daerah tujuan wisata. Penghormatan nilai-nilai manusia menyebabkan kita sebagai pemilik objek wisata dan budaya tidak akan tersubordinasi dengan wisatawan yang datang karena biasanya mereka lebih tinggi derajatnya dengan uang yang dimiliki yang sepertinya bisa mengatur dan membeli semuanya termasuk harga diri kita. Yang tidak berhubungan. Pengembangan pariwisata memerlukan kebijakan yang menyeluruh. Betul atau salah? Betul ya? Tadi ada ya? Betul. Betul. Pariwisata berperan besar dalam pembangunan bangsa. Betul? Betul. 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 Ini ya. Pengembangan etika pariwisata akan lebih memanusiakan manusia. Betul? Betul. Betul. Betul ya. Tadi ada di mana nih? Mana ya? Mana? Nah ini. Ini memanusiakan manusia. Kemudian pengembangan pariwisata harus terkontrol dan berakar pada budaya, betul? Betul ya? Ada di sini ya? Nah, ini. Kalau yang tidak terkontrol, pasti akan sangat membahayakan dan menyebabkan kerusakan moral yang tidak ternilai harganya. Berarti betul ya? Nah, Iya. kemudian pengembangan etika pariwisata lebih mengarah pada manusia sebagai subjek pariwisata. Salah. Kalau ini berarti nanti akan terjadi eksploitasi. Ya, jadi isinya yang ya. Oke, next. Topik bacaan tersebut adalah topiknya apakah pengaruh pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat? Iya. Iya, betul. Kayaknya. Kayaknya. Oke.
Pengaruh pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat ini tidak dibahas di sini, ya, tapi lebih pada ke kontrol. Sorry, 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 sorry. Pengaruh pariwisata bagi kesejahteraan manusia. Oh ya, ada di sini ya. Tapi ini apakah yang jadi topik selain berpengaruh terhadap akulturasi, bla 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 juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Ini hanya eh apa informasi pendukung ya, informasi pendukung. Kemudian kontribusi pariwisata dalam pembangunan juga ini hanya pendukung, kalimat pendukung, informasi pendukung, ide pendukung. Pengembangan etika pariwisata juga ini informasi pendukung. Nah, ini. Nah, kemudian prinsip-prinsip pengembangan pariwisata itu yang jadi inti ya, karena apa sih inti apa prinsip-prinsipnya tadi? Harus terkontrol, kemudian berakar pada budaya bangsa. Kemudian apa lagi tadi? Berorientasi pada manusia dan etika. Ya, kemudian apa lagi? Tadi satu lagi. Oh, udah ya. Nah, itu. Nah, itu semuanya termasuk ke dalam prinsip-prinsip pengembangan pariwisata. Jadi isinya yang D. Ya. Oke, kemudian yang nomor 16. Nomor 16. Apa masalah utama yang menjadi topik pembahasan pada bacaan versi satu dan versi 2? Oke, kita lihat. Versi satu, manusia untuk tetap dapat melangsungkan kehidupannya selalu bergantung pada lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup. Hubungan manusia dengan lingkungan fisik dan alamnya itu tidaklah semata-mata berwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungannya, tetapi juga terwujud sebagai suatu hubungan yang saling memengaruhi dan mengubah lingkungannya. Dengan kata lain, manusia juga turut menciptakan corak dan bentuk ke lingkungannya. Berarti ini saling berhubungan ya? Ya, oke, saling berpengaruh. Dari segi yang lain, lingkungan alam dan fisik tempatnya hidup adalah bagian dari dirinya. Kerangka landasan yang menciptakan dan membuat manusia bergantung pada lingkungannya adalah kebudayaan. Dengan demikian, manusia, kebudayaan, dan lingkungan merupakan tiga faktor yang saling menjalin secara integral. Oke, berarti yang tiga ini saling berhubungan. Kemudian, manusia dan lingkungan alam memiliki keterkaitan yang sangat erat. Lingkungan alam dapat memberikan jalan dukung kehidupan dalam berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipilih manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan lingkungan alamnya dijembatani oleh pola-pola kebudayaan yang dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu, pengembangan pilihan-pilihan itu sangat bergantung pada potensi kebudayaan manusia yang menurut kenyataan sejarah dapat berkembang secara pesat karena kemampuan akalnya. Kemudian, lingkungan tempat manusia hidup diantaranya juga mencakup lingkungan sosio-budaya. Berarti ini sama-sama juga menceritakan tentang hubungan ketergantungan atau resiprokal atau saling gitu ya antara manusia, kebudayaan, dan lingkungan. Jadi isinya yang A ya. Oke, sip. Next. Nomor mana yang nomor 17-nya ya? Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke nomor 18. Hubungan isi antar paragraf tersebut. Oke. Kita lihat ada dua paragraf di sini. Kira-kira menurut kalian hubungannya seperti apa? Sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Sebaliknya, anak yang tidak dikenalkan dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan yang kurang pada jaringan tersebut. Anak-anak balita dengan orang tua yang rutin membacakan buku untuk mereka mengalami perbedaan perilaku dan prestasi akademik dengan anak-anak dengan orang tua yang cenderung pasif dalam membacakan buku. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal Pediatrics menemukan perbedaan yang juga terjadi pada aktivitas otak anak. Ke paragraf yang keduanya. Peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang mendengarkan orang tua mereka membacakan buku melalui scanner otak yang disebut functional magnetic resonance imaging. Orang tua menjawab pertanyaan tentang berapa banyak mereka membacakan cerita untuk anak-anak serta seberapa sering melakukan perilaku komunikasi. Berarti paragraf yang kedua itu adalah apakah memberikan simpulan terhadap penelitian yang dibahas pada paragraf satu ataukah merinci
merinci temuan peneliti yang dipaparkan pada paragraf ke-1 atau memaparkan perbedaan yang dibahas pada paragraf ke-1 atau memaparkan penelitian atau paragraf ke-1 memaparkan penelitian yang ada pada paragraf kedua atau paragraf 1 memaparkan hasil penelitian yang diuraikan pada paragraf kedua. Yang manakah hubungannya? Kan ini ada sebuah penelitian gini gini ini. Nah, si penelitian ini mengamati berarti paragraf kedua berinci itu ya temuan dia penelitian yang dipaparkan pada paragraf ke-1 ya. Jadi isinya yang B. Dari mana kita tahu? Nah, ini peneliti mengamati perubahan. Nah, berarti dia merinci dari ini. Betul. Ya. Oke. Sampai sini bisa difahami? Oke, next. 19. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah apakah pengenalan kebiasaan membaca sejak dini, ataukah balita dan kebiasaan mendengarkan cerita, atau pembiasaan anak dalam mendengarkan cerita, atau peningkatan kinerja otak melalui membaca dan mendengarkan cerita, atau peran orang tua dalam membacakan cerita. Kita lihat di kalimat selanjutnya. Para peneliti melihat bahwa ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Itu dilihat dari skanernya, ya. Kemudian ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata, konsep, dan memori. Wilayah otak ini juga menjadi aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Pada studi ini menunjukkan bahwa perkembangan daerah ini dimulai pada usia yang sangat muda. Yang lebih menarik adalah bagaimana aktivitas otak di wilayah ini lebih sibuk pada anak-anak yang orang tuanya gemar membaca. Membacakan buku untuk anak membantu pertumbuhan neuron di daerah ini yang akan menguntungkan anak di masa depan dalam hal kebiasaan membaca. Berarti isinya yang tepat itu judulnya adalah yang D, ya. Peningkatan kinerja otak melalui membaca dan mendengarkan cerita, ya. Oke, next nomor 20. Udah masuk ke teks yang lain lagi. Pokok pikiran paragraf kedua. Kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung masuk ke paragraf kedua. Perpindahan server sebaiknya dilakukan pada saat traffic pengguna paling rendah sehingga proses pembinaan tidak akan mengganggu banyak pengguna. Nah, selain itu, pemilik bisnis juga perlu menginformasikan kepada para penggunanya bahwa akan ada peningkatan layanan. Jika memungkinkan, tim TI, Teknologi Informasi, dapat menyiapkan server cadangan sehingga saat proses perpindahan server, layanan tetap dapat dinikmati oleh para pengguna. Proses perpindahan server lama ke server baru biasanya memakan waktu sekitar 24 jam 2 sampai 4 jam. Hal itu belum termasuk jika terjadi kendala atau gangguan selama proses berlangsung. Misalnya saja perangkat yang tidak lengkap atau salah melakukan pengaturan server. Nah, kalau kalian belum paham ini soalnya tentang apa, teksnya tentang apa, boleh dibaca dulu paragraf yang pertama. Bagi para pelaku bisnis digital, server merupakan komponen utama yang menunjang bisnis agar dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan. Server dapat diibaratkan sebagai pelayan restoran. Jika lamban dalam melayani kebutuhan pengunjung, maka pelanggan akan berpikir ulang untuk berkunjung kembali. Saat bisnis yang dijalankan tumbuh pesat yang menyebabkan beban server bertambah, maka pemilik bisnis digital perlu mulai berpikir untuk mengganti atau memindahkan server agar layanan yang diberikan tetap dapat dinikmati para penggunanya dengan lancar. Berarti apa ini? Tentang apa? Namun, proses perpindahan server harus direncanakan secara matang untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan para pemilik bisnis digital saat akan melakukan perpindahan server. Oke, dari paragraf pertama sudah disebutkan. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan para pemilik bisnis digital saat melakukan perpindahan server. Berarti pokok pikiran kedua itu akan bercerita tentang ini ya. Jadi yang mana? Ya, yang ya proses perpindahan server untuk pengguna. Sebaiknya apa aja? Sebaiknya digunakan pada saat traffic paling rendah supaya tidak mengganggu. Kemudian informasikan terlebih dahulu kepada penggunanya bakal ada peningkatan layanan. Kemudian tim IT-nya menyiapkan server cadangan sehingga pada saat perpindahan server si layanan tetap
sedia gitu ya, dapat dinikmati oleh pengguna. Kemudian server, perpindahan server prosesnya itu bisa sampai memakan waktu sekitar 2 sampai 4 jam gitu ya. Belum kalau terkendala. Nah, ini berarti proses perpindahan server untuk pengguna. Jadi isinya yang ya. Oke. Nomor 21 pokok pikir masih sama 22. Ada yang tahu arti jenama? Jenama ini bisa kita temukan di sini. Di nomor 12. Ini. Jika server mengalami kerusakan atau kendala, pemilik bisnis berhak mendapatkan dukungan purna jual dari jenama. Ada yang tahu jenama itu apa? Apakah merek, barang dagang, pedagang atau perusahaan atau pengguna? Merek. Merek. Oke. Merek itu apa? Merek itu apa, sayang kok? Nama. Nama, betul. Nama apa? Nama brand. Ya, oke. Jadi isinya yang A. A. Ya, oke. Sip. Next. Nah, kalau ini soalnya emang agak ini ya. Ini soalnya sudah ada yang terisi, tinggal kita cocok-cocokkan yang lain. Fisika plasma merupakan salah satu bidang fisika yang titik-titik gas terionisasi yang terkenal sebagai plasma. Dalam fisika dan kimia, plasma adalah fase gas berenergi yang sering ditunjuk sebagai keadaan benda keempat. Keadaannya udah ada ini ya. Kayak berarti cari yang ada keadaan. Yang ada keadaan itu udah ada di A, di B, dan di E ya. Berarti otomatis C dan D gugur. Cocok-cocokan. Mempelajari gas terionisasi, kemudian keadaan benda keempat, kemudian di apa ini yang beberapa atau semua elektron di orbit atom terluar telah terpisah dari atom atau molekul, hasilnya adalah sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terkait. Atau yang B, membahas gas terionisasi, keadaan benda keempat. Ini yang beberapa atau semua elektron di orbit atom terluar telah terdiri dari atom atau molekul. Pas nggak terdiri dari terluar, telah terdiri dari, pas nggak? Enggak ya? Oke, A. berarti yang B out. Oke, tinggal yang A dan yang E. Meliputi gas terionisasi yang terkenal sebagai plasma, keadaan benda keempat, kemudian yang telah terurai dari atom atau molekul, hasilnya adalah sebuah koleksi ion dan elektron yang tidak lagi terpadu satu dengan yang lain. Betul atau salah? Yang E. Kurang. Kurang tepat ya, berarti isinya ya yang A. Yang A. Kalau terpadu itu apa? Menyatu. Menyatu tapi tidak tidak dengan kata satu ya. Maksudnya tidak diikuti dengan kata terpadu dengan layanan yang lain misalnya gitu ya. Bukan terpadu satu. Oke. Kemudian nomor 24, apa perbedaan gagasan antar paragraf dalam teks tersebut? Oke. Yang paragraf yang pertama, semua orang pasti mengenal pendidikan. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat sehingga membuat orang dan masyarakat jadi beradab. Berarti ini tentang pendidikan secara umum. Yang kedua, pendidikan karakter. Nah ini, pendidikan bukan hanya secara sarana transfer ilmu, pengetahuan, tapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai kulturisasi dan sosialisasi. Anak harus mendapatkan pendidikan yang menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan itu mencakup sekurang-kurangnya 3 hal paling mendasar. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Yang tadi di awal itu paragraf awal pendidikan secara umum, kalau yang ini pendidikan karakter. Jadi isinya yang mana?
Ini pendidikan secara umum. Kemudian yang kedua tentang D. iya konsep pendidikan karakter. Jadi isinya yang D ya, yang D yang ini. Oke, sip. Next. Manakah pernyataan yang jawabannya ada dalam paragraf kedua? Pertanyaan yang jawabannya ada dalam paragraf kedua itu teh ya. Oke, apakah yang A, mengapa pendidikan karakter merupakan pendidikan budi pekerti? Ataukah yang B, mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Ataukah yang C, bagaimana pendidikan karakter yang sistematis dan berkelanjutan? Ataukah yang D, bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Atau yang E, siapa yang mengemukakan 9 pilar? Mengapa pendidikan karakter merupakan budi pekerti? Ada nggak jawabannya di sini? Nggak ada, tapi hanya menyebutkan pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Yang kedua, mengapa kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan? Ada nggak di sini alasan kecerdasan emosi? Nggak ada ya? Alasan kecerdasan emosi penting dalam mempersiapkan masa depan. Nggak ada ya? Adanya apa? Adanya pengertian bahwa kecerdasan emosi itu adalah bekal paling penting dalam mempersiapkan menyongsong masa depan, gitu ya. Kemudian, bagaimana pendapat Likona tentang aspek pendidikan karakter? Menurut Likona, tanpa ketiga aspek itu, pendidikan karakter tidak akan efektif. Itu adalah pendapat si Likona. Berarti yang D isinya Ya. ya. Karena kalau yang ini, siapa yang mengemukakan 9 pilar karakter berasal dari nilai luhur universal? Ada nggak di sini disebutkan? Nggak ada. Ya, jadi isinya yang D. Oke? Nggak ada. Yes. Nomor 26. Kota perempuan, suaka bagi para perempuan yang terusir di Kolombia. Sudah dibaca ini? Sudah dibaca ya? Oke, simpulan yang sesuai dengan bacaan di atas. Jadi selama lebih dari selama lebih dari setengah abad konflik bersenjata di Kolombia, pertumpahan darah antara gerilyawan sayap kiri, kelompok militer, paramiliter sayap kanan, dan tentara pemerintah memaksa hampir 8 juta orang meninggalkan rumah mereka. Kaum perempuan dan Afro Kolombia berisik ya suara kucing. Khususnya menghadapi tingkat Yang A ya, Miss. Oke, betul sekali Taya. Kenapa Taya baru bersuara? Betul sekali. Oke, jadi isinya yang Lagi baca ini, lagi baca. oh iya sip. Nah, jadi simpulannya adalah si kota ini didirikan oleh perempuan apa namanya yang menjadi korban ini ya apa konflik antara gerilyawan sayap kiri, kelompok paramiliter sayap kanan, dan tentara pemerintahan itu yang memaksa hampir 8 juta orang meninggalkan rumah mereka. Nah akhirnya terbentuklah kota perempuan. Tuh ya. Kemudian yang nomor 26, kita lihat pernyataannya. Apakah betul konflik bersenjata antara gerilyawan sayap kiri, kelompok paramiliter sayap kanan, dan tentara pemerintah terjadi lebih dari satu dasawarsa? Nah, di sini disebutkan selama lebih dari setengah abad. Dasawarsa dengan setengah abad beda? Beda ya, berarti ini salah ya. Oke, ini salah. Kota perempuan dibangun karena tuntutan mencari rasa aman akibat konflik di Kolombia, betul? Betul ya? Betul. Betul. Kemudian kelompok perempuan dan Afro Kolombia mendapatkan kekerasan terparah di Kolombia. Di sini disebutkan, nih, kaum perempuan dan Afro Kolombia khususnya menghadapi tingkat kekerasan yang lebih besar dari konflik tersebut dan sering terusir. Betul? Betul, walaupun di situ tidak disebutkan apakah lebih apa terparah, tapi dia lebih besar gitu ya. Makanya mereka pindah dari situ, terusir. Kota Perempuan mulai terbentuk pada tahun 2003, betul? Ini betul ya?
Oke, kemudian kota perempuan dibentuk oleh perempuan dan untuk perempuan? Betul. Oke, kalau yang ini, setuju nggak kelompok perempuan dan Afro-Colombia mendapatkan kekerasan terparah? Setuju. Setuju? Nih, ini ya tingkat kekerasan yang lebih besar. Oke, lebih besar dari apa kaum lainnya berarti. Oke ya, next. Nomor 28. Oke, ini pernyataan yang benar untuk menggambarkan isi cuplikan cerpen tersebut. eh Nomor 28. Di tengah kekacauan kota, oke, ini pernyataannya. Orang gila itu tidak bernama, sering duduk di pojok raya jalan. Jauh di sana, salak senapan bersahutan seperti para serigala di malam purnama. Orang-orang penghuni kota mungil itu ribut berlarian dengan teriakan-teriakan yang tidak mungkin dipahami si orang gila. Mereka menjinjing barang-barang yang dikemas dalam butalan-butalan kecil dan keluar rumah dalam gerakan-gerakan bergegas. Setelah beberapa hari berlalu, kini ia merasa lapar. Di kota kecil yang mati itu dia terseok sendirian mencoba mengais sampah. Tiada juga ada makanan. Ia telah kaget. Oke, dia telah, bentar ya. Dia telah kaget. eh Mana sih? Ia telah kalah gesit dengan tikus-tikus dan kucing liar. Tak ada lagi cut dia berbaik hati memberinya makanan, juga tak ada Wak Haji yang kerap memberinya roti dari toko. Ia terdampar kemudian di sebuah bangunan sekolah yang separuh hangus terbakar. Foto presiden. Tapi ada keterangannya, presiden lama yang sudah terguling. Jadi yang terbakar itu adalah presiden lama yang sudah terguling. Bukan karena penguasa sekolah tidak tahu keberadaan presiden yang baru, tapi hal sepele mengganti foto tidak sempat mampir di ingatannya, masih tergantung sebelum dilalap api. Jadi karena kacau, jadi dia hampir apa? Maksudnya karena dia kacau, tidak terfikirkan eh, mengganti foto presiden lama dengan presiden yang baru. Matanya nanar menatap perkampungan dan bibirnya bergetar hebat. Di sanalah otaknya bekerja dengan susah payah. Di sanalah kau bisa temukan makanan untuk menunaikan tugas besar kehidupan, berperang melawan kematian. Ia tak menemukan apapun untuk dimakan, apapun isi rumah tersebut tentunya telah dibawa oleh si pemilik. Dan kalau saja ada satu hal yang tersisa, tentu telah digondol oleh para prajurit yang menjarah. Si orang gila itu lapar dan tergeletaklah. Ia mulai mengeram. Oke, di tengah kekacauan kota, si gila ke sana kemari untuk mencari makanan, betul? Betul ya. Di kota kecil itu terjadi keributan karena presiden lama menggulingkan presiden baru. No, ya. Terjadi penjarahan di rumah-rumah yang ditinggalkan pemiliknya, betul? Betul. Berarti satu, tiga. Kota itu bertambah kacau karena terdapat bangunan publik yang dibakar. Betul? Betul, kan ada sekolah yang Betul. terbakar ya. Kemudian terdapat korban jiwa akibat penembakan senapan, ada nggak di sini disebutkan? Nggak ada ya. Nggak Berarti satu, tiga, dan empat empat. ya. Jadi isinya yang C ya. Oke, sip. Nomor 29. Fakta mengenai boneka Labubu yang benar menurut bacaan di atasnya. Kalau yang kayak gini-gini mah, wah ya, ya, iya kedah dibaca semuanya ya, sehingga kita menemukan jawaban yang tepat karena harus sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks. Oke. Boneka Labubu kini menjadi fenomena populer, khususnya di kalangan kolektor, berkat desainnya yang khas dan strategi pemasaran yang inovatif. Produk dari perusahaan Pop Mart yang didirikan oleh miliarder muda Wang Ning tersebut memiliki kepala besar, mata bulat, ekspresi unik, dan cerita karakter yang kuat. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah blind box atau kotak kejutan yang menciptakan elemen ketidakpastian sehingga menarik minat konsumen. Strategi ini memperkuat daya tarik Labubu sehingga mendorong banyak orang untuk mengoleksinya. Jadi ketika beli dia nggak tahu isinya apa. Maksudnya yang mana gitu ya karakternya. Kepopuleran boneka Labubu semakin meningkat setelah Lisa dari Blackpink mengunggahnya di Instagram pada April 2024. Fenomena Labubu juga menarik perhatian besar di Thailand dan negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia. Kemudian
Tren ini didorong oleh fear of missing out atau FOMO ya dengan menciptakan eksklusivitas dan memanfaatkan pengaruh media sosial. Produsen berhasil mempengaruhi konsumen untuk membeli Labubu. Nah, strategi pemasaran Pop Mart untuk memanfaatkan konsep kelangkaan atau scarcity marketing dengan produksi Labubu dengan dalam jumlah terbatas. Ini menciptakan rasa urgensi, membuat si penggemar rela menunggu lama untuk membelinya. Kelangkaan ini juga meningkatkan nilai jual boneka tersebut di pasar sehingga harga Labubu menjadi naik seiring tingginya permintaan. Jadi, apakah yang A? Apakah betul Labubu pertama kali diproduksi di Korea? Tidak disebutkan. Lewat. Thailand merupakan negara dengan penggemar Labubu terbanyak. Betul atau salah? Enggak. Salah. Enggak. Labubu sangat populer karena masyarakat sangat membutuhkannya. No. Salah. Enggak. Justru gara-gara FOMO ya, bukan karena membutuhkannya. Blackpink berperan besar meningkatkan popularitas Labubu. Iya. Iya. Yes, betul. Jadi isinya yang D. Satu lagi Bebem. Istilah blind box pada bacaan memiliki makna apa? Cara perancangan metode produksi yang memanfaatkan konsep kelangkaan, ataukah cara penjualan dengan kemasan tanpa memberikan kepastian jenis barangnya? Iya. Nah, itu ya. Oke, sip deh. Ada pertanyaan dari sini sayang-sayangku? Nggak ada. Nah, kalau ini mah gampang Enggak. ya, karena kalau literasi mah ya literasi mah pemahaman bacaan aja gitu ya. Oke, mau lanjut bahasa Inggris nggak atau mau nanti lagi aja? Karena ini sudah 1 jam. Bisa Ila mengikut kalian aja. Mau tidur ah. Ngantuk. Oke, nanti aja. Udah pusing? Nantinya kapan, Miss? Ya sayang, Kalau nanti kapan? hari Senin. Ah, Iya, mau hari Senin. Mau sekarang? Hari Senin aja, Miss. Hari Senin ya. Oke, udah lemes bisa dulu. Ini udah menjelang maghrib. Ya ampun, udah kelapar banget. Oke, sih udah ada pertanyaan dulu nggak dari sini? Dari literasi bahasa Indonesia? Nggak ada? Oke. enggak ada, Cukup, Miss. Miss. Oke, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di situ adalah pertanyaan literal yang jawabannya ada dalam teks gitu ya. Kemudian pertanyaan inferensial yang harus kita simpulkan sendiri. Kemudian ya kebanyakannya adalah apa? Pertanyaan-pertanyaan yang inferensial ya. Kalau yang eh, apa? Yang literalnya itu dia udah agak sedikit ya. Oke. Dan baiklah, adik-adikku kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah join, terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian, menambah semangat kalian. Sekarang sudah bulan Februari, harus lebih semangat lagi, harus lebih giat lagi. Apa latihan soal-soalnya. Ingat, Taya, Kiran, dan Asma, jangan cuman mengerjakan soal latihan pada saat disuruh atau cuman di Zoom aja saat sama Misaila atau sama Kasanti atau sama kakak-kakak yang lainnya. Di sela-sela waktu juga kalau kalian punya sumber apa bukunya soalnya kerjakan sayang ya. Oke, Taya, Ya, Miss. mau dikasih PR nggak sama Miss? Gak usah dikasih PR, yang itu aja dulu kerjakan, yang bahasa Inggris yang kemarin. Ya, nanti kita bahas di pertemuan Yang selanjutnya. mana, Miss? Yang mana? Aku udah kasih itunya, linknya. Di chat yang waktu hari Senin. Sama kalau kalau hilang chatnya ada di Bunda atau kalau hilang nanti sama Miss di share lagi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Asma, Kiran dan Taya selamat menunggu waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Amin. selalu sayang-sayangku dan kita tutup pertemuan kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Baru kita berfoto dulu. Boleh mau gaya yang lain juga boleh. Oh, mau gaya gini aja top 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 top. Oke, sip. Kita foto give me your best smile. It's weekend. One, two, three, and oke, sip. Thank you so much, Taya, Kiran, dan Asma. Ketemu lagi nanti hari Senin. Jangan bosan-bosan ketemu sama Miss Saila, karena ketemunya 2 kali dalam seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Ejen lab ya, Miss. Ya, sayangku. Makasih, Miss. Sama-sama, sayang. Kasih, Miss. Sama ketemu lagi hari Senin, sayang ya.
Ya, Miss. Miss, maaf tadi telat soalnya aku lagi gak puasa. Ya, habis godin dulu ya. Iya, baru Miss datangnya jadi makan dulu. Oke, nggak apa-apa sayangku karena kita juga karena sama misalnya juga lagi nggak puasa. Oh iya, Miss ini teh mau latihan jadi bahasa Inggrisnya Senin aja. Oke, siap. Masih ada waktu Ya, sayang ya. Oke. ya Ini Miss. kemarin udah saya isi ya. Ya, makasih ya Sama-sama Miss. sayangku. Itu soal apa sih? Mata pelajaran Ini apa? Miss pelajaran sosiologi. Oh, iya iya pantesan. Iya. Oke deh. Sukses Oh Miss, sayangku. amin. Miss ini teh bisa diganti nanti namanya. Bisa sayangku. Oh, Kamu klik ini. nggak tahu. Oh, gimana Miss? Emang Oke. nggak tahu. Caranya adalah dengan mengklik ada partisipan di situ. Partisipan ada nama Miss sama ada nama Bunda. Oke. Oh iya, terus Kemudian klik titik tiganya. Coba klik titik tiga. udah. Nanti akan keluar Oh, edit ya? Atau renam? rename itu. Oh, renam. Oh iya Ah, benar. Coba bentar Miss. coba. Tidak, ini mau susah Miss. Ini mah ketiknya Miss. Tuh error. Aduh. Nanti aja deh Miss. Oke, siap Ya, sayangku. Ketemu lagi nanti hari Senin sayang ya. Semangat. ya. Makasih Jadi Miss. sayangku. Dadah Miss. Ah, Sama-sama Kodi. ya. Mah, Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, mah.